Selamat datang di kuliah online mata kuliah case di week 10. Kali ini saya akan bahas activity diagram dan use case yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, use case dari yang minggu lalu itu menjelaskan fungsional sistem. Kelas diagram menggambarkan bagian-bagian pembentuk struktur sistem. Activity diagram menjelaskan bagaimana sistem akan menyelesaikan tugasnya atau bisnis prosesnya. Jadi activity diagram itu mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang ada di use case. Kita bahas tentang activity diagram itu menggambarkan workflow perilaku dari suatu sistem. Dengan activity diagram dapat memperlihatkan aktivitas secara kondisi dan paralel. Aktivitasnya merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem. Activity diagram dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu proses tersebut bekerja. Jadi isinya adalah urutan-urutan proses ya di activity itu. Dari namanya juga activity, artinya menggambarkan aktivitas. Di sini ada komponen yang dipakai. Yang pertama ada ini action state ya, status action, jadi tindakan, proses. Kemudian ini tanda awal, initial state. Ini final state, tanda akhir. Kemudian ini sinkronisasi ya, synchronization, yaitu menggambarkan pekerjaan yang sifatnya bersamaan atau paralel ya. Sedangkan decision untuk pemilihan atau kondisi. Nah, transisi ini hubungan antar action. Nah, ada lagi swim lane kalau kita buat berdasarkan perilaku atau pelaku ya, pelaku yang mengerjakannya. Itu kita pakai swim lane, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi kalau vertikal itu digambarkannya ya per kolom seperti ini, seperti halnya kita membuat flow map ya. Diawali dengan initial, kemudian nanti ada aktivitasnya. Tuh. Ini adalah pelaku sistemnya. Ada misalkan ada A, ini ada B ya. Jadi pelaku itu diawali oleh tanda ini ya, action dan seterusnya. Pakai transition itu panah. Nah, kemudian kalau ini yang vertikal ya, swim lane vertikal. Tuh. Kalau yang horizontal berarti bentuknya baris. Ini misalkan A tadi ya, ini B. Jadi nanti kalau ini panahnya ke sini, kalau ini ya misalkan ini kan menyamping ya, karena horizontal. Ini yang horizontal berarti ya gambarnya ke sini secara horizontal. Nah, itu. Terus misalkan dari sini ke B gitu ya. Tuh. Ini namanya swim lane horizontal. Kalau tidak ada pelakunya ya kita sebut activity diagram aja. Contoh activity diagram. Jadi ini tanda awal ya. Misalkan ini tanda awal menerima order. Nah, ini artinya fork ya, tadi sinkronisasi ya. Ini namanya fork. Ya, fork itu kalau Indonesianya garpu kan, ya kayak garpu. Artinya
pekerjaan atau aktivitas ini, dan ini cek line item, ini otorisasi ya, authorize payment, ini sama bekerja secara bersamaan atau paralel. Tuh. Ini kalau gagal otorisasinya, ordernya ditolak. Kalau misalkan berhasil ya, tinggal dilanjutkan ke ordernya. Nih. Ini sambil dicek barang ya. Jadi kalau misalkan barangnya yang ada di stok itu ya langsung di order. Kemudian order itemnya seperti apa. Contoh kalau pakai ini decision ya. Tuh. Ini ada decision, activity, start. Tuh. Kalau mau pakai penjelasan bisa juga seperti ini. Jadi pakai note ya, penjelasan. Tapi yang umum sih note-nya jarang dicantumkan. Nah, kita bahas setiap simbol ya. Action state adalah kegiatan yang merupakan tindakan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas masuk dari aliran kontrol. Initial itu memulai ya, atau start. Tuh. Final ya mengakhiri. Contohnya seperti ini. Misalkan mulai terus terima kartu. Kalau nggak valid ya muncul pesan ini. Kartu invalid, kalau valid kartunya valid, selesai. Contoh sederhana. Nah, untuk simbol berikutnya synchronization, sinkronisasi ya, merupakan suatu bar sinkronisasi bagian yang bersamaan dalam satu aktivitas. Dengan bar ini dapat men-trigger terjadinya suatu aktivitas yang paralel ya. Aktivitas lainnya itu paralel atau bisa berdiri sendiri. Tuh. Contohnya ini find beverage ya, cari minuman, kopi, kemudian air, bisa juga sekaligus ngambil gelasnya, cangkirnya. Terus nanti masukkan air ke mesin. Nah, tanda sinkronisasi ini namanya fork ya. Kalau ini merge, untuk menggabung atau join. Join ya. Ini joinnya, ini forknya kayak garpu ya. Jadi isinya lebih dari satu aktivitas. Kalau cuma satu ya nggak perlu pakai ini. Tanda bar sinkronisasi. Jadi harus ada awal namanya fork, ada akhir namanya join. Tuh. Digabung ya. Selanjutnya adalah tanda decision. Decision digunakan untuk memperlihatkan alternatif pilihan dari suatu aktivitas. Contoh, satu control flow yang harus masuk ke dalam action ini dan harus 2 atau lebih yang keluar. Tuh. Ini masuk, misalkan ya valid. Nah, sebaiknya di dalam decision juga pembuatannya itu harus diakhiri dengan decision lagi untuk menunjukkan kalau dia ini if ya. Ini kan terima kartu, diperiksa ya. Kalau valid masuk sini, kalau tidak masuk sini. Nah, diakhiri oleh decision lagi. Seperti halnya kalau if, ada if, then, else, and if gitu ya. Nah, seperti ini harusnya gitu. Tapi ada referensi juga yang cukup menggambar satu decisionnya di awal aja. Untuk kemudahan pembacaan ya lebih baik diakhiri juga oleh decision ya. Seperti ini. Jadi kalau ada seperti tadi
yang fork ya. Ini kan ada fork, terus masuk ke minimal 2 aktivitas. Nah, nanti di bawahnya ada untuk join nih. Jadi yang decision juga kalau sebaiknya ada decision awal if, nanti ada decision akhir untuk and if ya. Nah, itu. Selanjutnya transisi, menyatakan perubahan dari suatu status ke status berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hubungan ya, koneksi arus selanjutnya. Selanjutnya ada swim lane, digunakan untuk mengatur tanggung jawab atau kegiatan dari subaktivitas. Ya, artinya ini tanggung jawab ini adalah pelaku dari sistemnya. Kapan menggunakan activity diagram? Alasan utama untuk menggunakan activity diagram adalah model alur kerja di dalam sistem yang dibuat. Activity diagram juga berguna untuk menganalisis use case dengan menjelaskan tindakan apa yang perlu dilakukan dan kapan mereka harus terjadi. Juga menjelaskan algoritma sekuensial yang rumit dan pemodelan aplikasi dengan proses paralel. Itu bisa dilakukan di activity. Activity diagram tidak memberikan dengan detail tentang bagaimana objek berperilaku atau bagaimana objek berkolaborasi, ya hanya menjelaskan urutan proses ya di dalam activity diagram itu. Bukan menjelaskan objek. Nah, kita latihan praktek ya. Nah, setelah menu file, terus pilih default ya. Ini seperti yang di minggu lalu. Selanjutnya, nanti kan akan muncul di sini ada use case ya. Untuk membuat use case, klik tanda tambah. Kemudian double klik main. Nah, nanti akan muncul simbol-simbol. Ini klik the main, nanti muncul simbol-simbol use case nih. Seperti ini. Ini minggu lalu juga sudah didemokan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita mulai buat use case ya. Buat use case bisnis. Nah, di sini dikasih nama ya use case-nya, use case bisnis penilaian misalkan ya. Drag ini aktor ke sini, kemudian kasih nama dosen ya. Drag aktor ke sini, kasih nama petugas BHA, BAK, BAK. Drag aktor ke sini, kasih nama mahasiswa. Buat 2 use case ya, klik sini use case 2. Olah nilai cetak. Nah, kemudian beri nama. Olah nilai ya, diklik kan nanti ada nama defaultnya, kemudian di sini juga sama. Nah, setelah itu buat kotak batas. Nih. Batas bisnis ya. Nah. Cuma di sini kotak ini menggambarkan batas ya antara si aktor dengan si sistemnya. Dan nanti tersimpan di sini ya, masuk nih use case ini use case bisnis, C bisnis penilaian. Nah, selanjutnya klik kanan untuk menambahkan diagram ya di bagian ini analisis ya. Terus pilih ini kan kalau use case, untuk use case lagi di tadi di properti ya, di explore di sini
itu kan kita udah buat satu use case. Nah, karena kita akan bikin lagi satu use case untuk menggambarkan use case system, maka di use case klik kanan, kemudian nanti add diagram, pilih add use case, karena kita mau buat yang sistem. Tuh ya, buat yang sistemnya ada olah nilai dan cetak ya. Kalau tadi kan use case bisnis. Nih olah nilai, ini use case sistem ya. Buat seperti ini, olah nilai dan cetak daftar nilai akhir. Ya, ini ada 2 reference ya. Boleh pakai panah kayak gini. Model rambok salah. Boleh juga tanpa tanda panah ya. Silahkan mau pakai panah atau tidak. Kemudian nah itu untuk use case ya. Nah selanjutnya di analisis, nah kita akan membuat, ini kan ada tadi di default ya, ada kelompok analisis. Nah, klik tanda tambah di analisis model, kemudian add diagram, ya, pilih activity. Nah, nanti simbolnya, ya, nih kita lanjut di toolbar itu karena kita sudah pilih activity, di toolbarnya akan muncul seperti ini, ya. Simbol untuk activity diagram, mulai dari aktivitas yang dilakukan, kemudian status awal, ini status awal, yang ini ya, ini awal, yang ini akhir, ini status akhir, terus penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas, terus pencabangan. Kalau ini ada pilihan ya untuk decision, terus ada penghubung rekursif yang kepada dirinya sendiri. Swimlane memisahkan pelaku sistem atau organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Itu simbol di activity. Nah, setelah itu kita buat misalkan activity ya untuk use case. Jadi activity diagram dibuat untuk setiap use case. Tadi kan ada 2 ya, olah nilai dan cetak daftar nilai akhir. Nah, untuk yang olah nilai, nah, buat seperti ini. Initiate dulu ya, awal, input kode kuliah, input NPM. Nah, ini divalidasi. Kalau valid ya masukkan nilainya. Kalau tidak valid, tampilkan pesan error. Ya. Ini juga di sini kan validasi ya. Kalau sudah pesan error ya masukkan lagi NPM yang benar, valid, divalidasi lagi. Kalau terus seperti itu ya. Tuh. Nah, untuk use case cetak daftar nilai akhir, di sini klik lagi ya, klik kanan, terus tambahkan activity, add ya, activity diagram, kemudian buat lagi seperti ini. Untuk cetak ya, input kode kuliah, input splatter, cari data nilai yang mau dicetak ya. Kalau ketemu hitung terus cetak, kalau tidak ya tampilkan pesan, nanti disimpan dengan nama ini. Jadi satu file dengan yang use case-nya ya. File kedua, nah ini latihan, silakan dicoba beri nama activity daftar ulang tanpa Swimlane ya. Jadi pilih mata kuliah, ini pakai Fog ya, yang sinkronisasi, cek persyaratan. Kalau ada prasyarat, tampilkan prasyaratnya. Kalau tidak ada,
cek ketentuan lainnya. Kalau misalkan sudah ada izin, ya, jadi persyaratannya sudah sesuai. Itu kalau ada izin itu ya, ini kan cek ketentuan, ada izin. Nah, terus simpan rencana studinya. Kalau nggak ada izin ya nggak bisa ngambil kuliah ya. Tuh. Selanjutnya swimlane. Kita membuat swimlane, misalkan nih pakai empty project ya. Nah, tulisnya misalkan activity order. Di properties itu di sini pilih ini ketikan ya. Ketikan nih di title-nya dengan nama contoh swimlane ya. Terus di yang sini bagian nih modelnya ganti dengan activity order. Nah, klik kanan, kemudian add diagram, activity diagram ya. Nah, ini klik kanan 3, terus ini kan klik kanan, muncul ini activity diagram ya. Nanti keluarnya toolbox-nya adalah ini activity ya. Ini toolbox-nya. Buatkan seperti ini. Yang pertama klik swimlane yang vertikal ya. Ini 1, nanti muncul 1 ini. Nah, beri nama bagian pengiriman, terus diisi. Ini terima order, buat fork, nanti yang 1 ke sini oleh bagian keuangan ya. Buat faktur, di bagian pengiriman isi order, terus pilih jenis pengiriman. Setelah itu proses. Nih prosesnya lebih dari 1 hari, proses dalam 1 hari, diakhiri oleh tanda decision, kemudian selesai. Nah, contoh nih yang tadi swimlane ya, dibuat seperti itu. Jadi dibuat 2 ini vertikal, terus di save. Nah, file ketiga di pertemuan ini latihan swimlane, buat activity swimlane transaksi ATM seperti ini ya. Jadi ini ada 3 kali klik swimlane-nya. Nah, save nanti dengan nama ATM. Ikuti aja ini seperti ini, kecuali ini hanya penjelasan ya. Ini nggak perlu diketikkan gitu di diagram. Saya akan demokan untuk pembuatan use case sih udah bisa ya. Mungkin aktivitinya saja. Jadi tadi ini kan dipilih yang default, kemudian oke. Untuk activity itu pilih yang ini ya. Untuk activity bukan. Untuk use case pilih ini, double klik main. Nah, ini nanti muncul toolbox aktor kan ya, diklik, kasih nama. Nih misalkan tadi ada dosen tuh ya, untuk yang bisnis ya, atau yang sistem, misalkan dosen juga bisa menginput nilai. Kalau misalkan tidak melibatkan dosen ya, ini misalkan petugas ya, petugas BAAK. Yang satu lagi mahasiswa bisa lihat nilai
ya, mahasiswa. Saya buat yang sistem ya. Nah, jadi nih kita kasih nama use case, dan nanti ya kita buat use case-nya. Yang satu adalah input nilai, yang kedua cetak daftar nilai akhir ya. Cetak daftar NA nih, ini misalkan ya, penamaan kalau nggak sesuai nanti sesuaikan saja dengan yang di slide ya. Transition ya, bukan transition, kita gabung, kita koneksikan pakai asosiasi ya. Jadi petugas PAK bisa input juga bisa nyetak. Mahasiswa hanya bisa lihat ini cetak ya. Kemudian pakai boundary. Udah. Sekarang kita kasih nama ini kan main ya. Kasih nama use case sistem penilaian. Nah. Oke, kalau misalkan buat lagi ya, di sini bagian ini klik kanan add diagram use case. Tuh. Ya, saya klik yang untuk yang bisnis ya. Silahkan dicoba. Nah, sekarang saya mau mendemokan untuk activity saja. Nih, activity kita buat di bagian ini analisis model. Jadi klik, kemudian klik kanan, add diagram, pilih yang activity ini. Nah, tuh ya, ini activity diagram untuk use case. Misalkan input nilai, ya, kasih nama activity input nilai, seperti itu, ya. Terus activity kedua itu kan cetak ya, klik kanan, add diagram, activity diagram. Jadi kalau misalkan sudah muncul activity graph nih, untuk activity selanjutnya ya tinggal klik kanan, add diagram, otomatis yang hanya ada pilihan activity ya. Kita siapkan dulu ininya, tab-nya ya, activity untuk cetak daftar NA tuh. Nah, sehingga nanti yang di ini nilai ya, activity input nilai ya tinggal di double klik di sini atau diklik tuh udah ya. Misalkan diklik kita masuk ke activity nilai sehingga muncul seperti ini. Nah, tinggal masukkan, di drag semua simbolnya, klik masuk sini ya. Setelah itu action state, ini input apa kode kuliah ya, misalkan input kode kuliah. Terus koneksikan dengan nih transition dari sini ke sini ya. Yang kedua input npm ya kan. Tuh. Koneksikan lagi dengan transition. Yang ketiga validasi kan, NPM-nya ini dia terdaftar nggak di kode kuliah itu, jadi ada validasi gitu. Nah, validasi kalau validasi ini kan pemeriksaan, jadi ada
pilihan ya, kemungkinan. Jadi pakai decision nih, connect transitionnya tuh. Kalau valid ya, masukkan nilainya nih. Kalau valid, input nilai, kemudian di save. Yang kedua di save. Save atau simpan nilai. Kalau tidak valid, berarti kita buat transisinya ya, sini dan ke sini. Buat keterangan, double klik di sini. Valid artinya ya mahasiswanya terdaftar. Kalau tidak valid, tampilkan ya, display, tampilkan pesan error. Dihubungkan dengan transisi lagi, diberi penjelasan atau keterangan tidak valid atau invalid juga boleh. Nih ya, selesai, ditutup pakai decision lagi. Ini supaya memudahkan aja kan, ini if and if tuh ya, supaya terstruktur itu ya. Ini boleh gini, boleh diubah stylenya gitu. Diakhiri oleh tanda final, karena ini hanya untuk input ya, use case-nya selesai. Tekan. Nah, sekarang silakan buat yang cetak ya. Saya mau mendemokan membuat swimlane. Jadi sama ya, dari activity yang sudah ada, klik kanan, add diagram. Nih, activity diagram, karena swimlane adalah activity diagram. Cuma jenisnya swimlane. Dari activity input nilai ya, namanya nanti muncul di sini ya. Caranya pilih nih swimlane yang vertikal atau horizontal. Kita pakai yang vertikal ya, klik, terus klik di sini, beri nama aktor petugas BAAK, karena yang input nilai aktornya kan cuma petugas BAK ya. Nah, satu lagi kolom untuk sistemnya. Ini sistem penilaiannya ya. Oke. Nah, inisialnya ngambil dari sini, tadi kan sudah ada. Terus input kode kuliah ya. Nah, kan jadi mudah kalau sudah ada, tinggal di drag aja. Terus nah, cuma di sini kan belum ada. Kalau setelah input kode kuliah itu sistemnya ada respon enggak tuh. Kalau ada, berarti kita tambahkan activity atau pakai yang sudah ada ya. Kita tambahkan activity ya, ini
nama kuliah, tampilkan nama kuliah. Jadi ini saya hapus. Cara menghapus kalau misalkan di sini nggak diperlukan, klik ini di Explorer ya, terus klik kanan delete from model. Kalau tidak diperlukan. Nah ini karena sudah ada, dibuat dulu sih, tadinya belum ada ya. Nah, terus dihubungkan ya, kan kalau setelah di input kode kuliah akan muncul nama kuliahnya. Sekarang input NPM nih tuh ya, input NPM. Oh ini juga sudah ada pakai yang nggak masalah ya, pakai yang ini tadi, yang dari activity input. Terus siapa sistem akan memvalidasi ya, ini akan validasi. Kalau kita pakai yang ini tadi atas ya, pasti otomatis sudah ada koneksinya. Validasi, kemudian decision sini ya tuh. Ini kalau kurang kita bisa perlebar, juga diperpanjang. Selanjutnya kalau valid ya, input nilai kan ini ya tuh. Jadi udah muncul. Kalau terus save ya, setelah itu decision 2. Kalau tidak valid keluar ini ya. Nah itu kan otomatis kemudian diakhiri. Ya, ini yang nggak diperlukan dihapus aja tuh, ya. Oke, ini contoh dari Swimland tuh, selesai ya. Nah, silakan dicoba untuk yang lainnya. Jadi ya, nanti dikirimkan ke portal, submit ya, dengan ketentuan seperti yang ada di portal ya. Demikian video kuliah hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk absen. Nah, terima kasih atas sudah menyaksikan video ini.